Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh kita lihat samping kiri kanannya, lalu tolong tunjukkan wajah sukacita sorgawi, lalu katakan begini, Tuhan melimpahi berkatnya sejuta kali lipat kepada Bapak atau Ibu. Dua, ya. Bapak Ibu, kadang-kadang walaupun perkataan kita itu bagus, tapi kalau wajah kita tidak senyum, maknanya bisa beda. Contoh, misalnya saya diundang Pak Purba ke rumahnya, lalu kebetulan jam makan kan begitu. Lalu keluarga Pak Purba, Bapak Penetua kita berkata begini, Pak Pendeta, makan Pak. Lalu saya makan, karena enak sekali masakan ini, saya mau tambah gitu kan, tapi agak malu. Lalu beliau bilang begini, tambah Pendeta, tambahkan. Memang perkataannya bagus, tambah, tapi giginya rapat kan. Kira-kira perasaan yang mendengar bagaimana? Oh, takut juga ditambah kan? Tapi itu contoh ya. Tapi kalau Bapak Ibu singgah ke rumah Bapak Penetua kita, pasti boleh tambah dan boleh bungkus pulang ya. Amin Bapak Ibu. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di gereja ini, gereja yang diberkati ini. Saya pertama kali kemari, tapi beberapa bulan lalu saya pernah melayani di gereja GKI Sumut juga. Jadi saya lebih kurang sudah mulai paham, oh nanti tata ibadahnya begini, acaranya begini, demikian. Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta M. Simbolon, kami satu kampus Bapak Ibu. Di kampus STTAP di Sabda. Dan dari penuturan yang saya kenal, baik dari dosen dan juga teman-teman, pendeta kita ini pendeta yang tulus melayani. Coba lihat wajahnya kan penuh dengan wajah malaikat kan begitu. Cuma saya heran. Pendeta, sudah menikah saya bilang kan. Belum Pak, katanya tadi kan. Wah, terkejut juga. Bolehkah saya minta tolong pada Bapak Ibu? Nanti malam tolong titip doa. Doanya begini, Tuhan, utuslah seorang peri yang seperti dari sorga untuk Bapak Pendeta kami. Amin Bapak Ibu. Boleh atau tidak? Boleh ya. Supaya sempurna sukacitanya. Tadi pagi saya kemarin sekitar jam 9:20, 15 ya. Pak Pendeta sudah mengajar sekolah minggu. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Di gereja kami, gereja GKPS, saya gereja GKPS, jarang pendeta ngajar sekolah minggu. Maka kadang-kadang kalau ada acara sekolah minggu gitu kan, siapa nama pendetanya gitu, bisa nggak tahu dia. Karena nggak pernah, jarang kalau ada pendeta yang ngajar sekolah minggu, jempol 10 angkat tuh pendetanya. Rupanya di gereja kita ada jadwal sekolah minggu ya. Bagaimana nggak diberkati sekolah minggu itu? Luar biasa Bapak Ibu ya. Nama saya Pendeta Parulihan Sipayung, sudah ada di Tata Ibadah. Saya pendeta GKPS, saya tinggal di Siantar dekat Jalan Bali. Saya mulai bertugas di sini Agustus tahun lalu. Walaupun tahun 2013, tahun 2015 saya sudah bertugas di kantor Sinode, di kantor pusatnya. Tahun 2015 saya ditahbis, tahun 2016 sampai tahun 2023 Mei tahun lalu saya ditugaskan ke Korea Selatan sebagai misionaris. Jadi di sana ada 3 jemaat yang kami layani, 1 jemaat berbahasa Indonesia, tapi ini 3 negara. 1 negara timur-timur, mereka pintar bahasa Indonesia. Apa masakan kesukaanmu? Saya bilang kan rendang Pak kan, lontong sayur Pak kan. Walaupun sudah terpisah, memori tentang Indonesia di bahasa, di makanan masih di hati mereka. Lalu orang Malaysia yang cakap-cakap Melayu sikit-sikit gitu. Lalu orang Indonesia. Di Korea, Pak, ada 50.000 orang Indonesia. Banyak sekali, 50.000. Jadi saya pernah telepon polisi kan, Pak, tolong datang dulu kemari. Katanya, oh kenapa ini? Saya pikir kan, rupanya di sana sudah berkumpul anggota dari KBRI, Kedutaan Besar, lalu kemudian polisi setempat, lalu ada orang Indonesia di sana. Rupanya, saking banyaknya orang Indonesia ini, udah berantem mereka di negara orang, Pak. Jadi Pak, tolong damaikan dulu. Dipanggil KBRI, dipanggil polisi setempat, dipanggil rohaniawan pendeta. Supaya berdamai mereka. Itulah saking banyaknya. Kalau 1-2 orang, rupanya kita baik-baik. Kalau 50.000 orang, Pak, udah berani kita kejar-kejaran berantem di negara orang. Bayangkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Korea,
Waduh, di sana banyak orang Indonesia. Ada warung Indonesia. Ada sekitar 15 gereja Indonesia. Banyak sekali. Orang Batak ada, orang Karo ada, marga Ginting, marga Terigan ada. Banyak sekali. Dan saya di sana studi S2 tamat tahun 2020 dan studi S3 tamat tahun 2023. Jadi saya mendukung dan mendorong jemaat kita juga mendukung pendeta kita supaya studi lanjut. Karena penting sekali. Sekarang dunia ini berubah cepat. Informasi berubah cepat. Kalau kita tidak berlomba dengan studi dan memperlengkapi diri, kita bisa ketinggalan, Bapak Ibu. Saya kemarin dengan ibu, istri, Boru Purba Pakpak, boleh berdiri? Saya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu ada sekitar 8 miliar manusia. 8 miliar. Di antara 8 miliar ini lebih banyak perempuan. Sekitar 4,5 ke 5 miliar itu perempuan. Di antara 4,5 dan 5 miliar itu, Ibu Boru Purba inilah yang paling mendebarkan hati saya. Ada tandanya itu, pendeta ada tandanya. Kan tiap hari pendeta ini lihat banyak jemaat kan. Hari ini saja saya lihat banyak jemaat. Nanti kalau ke pajak, ke mall banyak jemaat. Uniknya, nggak semua perempuan yang kita lihat, hati kita deg-deg begitu. Enggak semua. Jadi pendeta saya bagi tips ini. Rupanya, ciri-cirinya, kalau itu tulang rusuk kita, Tuhan kasih detak-detak berbeda di hati kita. Betul. Kalian yang orang muda yang masih jomblo, nah, ikutilah tips ini. Kan nggak mungkin setiap lihat perempuan hati kita deg-deg gitu kan. Berarti hati kita hati frombengan kan gitu, murahan kan. Saya melayani banyak tempat, waktu itu Ibu Boru Purba melayani di Jambi, dia guru sekolah minggu. Dia di sana mengajar, saya lihat dari jauh begini sebelum masuk minggu. Hati saya deg-deg gitu kan. Apa artinya kan gitu. Lalu persekutuan pemuda ketemu lagi. Awalnya kan suaranya deg-deg ser gitu kan. Ini setelah bertemu lagi di persekutuan pemuda, beda suaranya. Duk-duk dar. Duk-duk dar gitu kan. Makin kuat maksudnya. Lalu saya mulai mendoakan, Tuhan, kalau yang kulihat inilah tulang rusukku, tunjukkanlah jalanmu, beritahulah aku Tuhan. Amin, begitu. Sebulan saya doakan, makin bertumbuh. 2 bulan saya doakan, ada juga. Bulan ketiga mulai saya minta, ada nomor HP gitu. Lalu saya bilang, kita bisa nggak titip doa, saling titip doa. Lalu lama-lama kami jadi, betul jadi. Jadi Bapak Ibu, demikian perkenalan singkat. Firman Tuhan hari ini, saya lihat temanya menyerukan pertobatan ya. Mari kita ucapkan 2 ya, menyerukan pertobatan. 2 ya. Bapak Ibu tahu, di banyak gereja, khotbah yang paling gak disukai jemaat, itu adalah pertobatan. Khotbah pertama yang paling disukai jemaat, berkat. Pendeta, kadang-kadang kalau kita mau khotbah, ada titipan dari majelis ini. Pendeta, nanti jangan khotbah tentang, jangan singgung ini ya. Jangan singgung A, B, C, D ya. Ya, saya bilang gitu kan. Pendeta, nanti tolong doakan ya, supaya jemaat kita diberkati, usahanya diberkati, umurnya panjang, pekerjaannya, gajinya, jabatannya begitu. Jemaat paling suka khotbah temanya berkat. Maka ada gereja yang mengkhotbahkan berkat saja. Ada juga teologi yang mengatakan Injil kemakmuran. Katanya kalau udah masuk Kristen kita akan sukses. Kalau nggak sukses berarti nggak beriman. Kalau kerja kita akan berhasil. Kalau hidup kita akan sehat, panjang umur, usaha, anak-anak kita menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Betul, itu betul. Tapi sebelum berkat, Bapak Ibu, yang pertama adalah pertobatan. Adakah berkat tanpa pertobatan? Nggak ada. Ketika Tuhan Yesus datang, didahului Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Pesan Yohanes adalah, kapak sudah tersedia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu ketika Yesus mulai melayani dan mulai berkhotbah, apa yang disebut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata demikian, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Lalu ketika ada seorang kepala penjara bertanya kepada Paulus, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat?
Kata Paulus katanya begini, percayalah kepada Allah, maka kau dan seisi keluargamu akan salah. Percaya kepada Allah maksudnya bertobat, berpindah dari kepercayaan yang sebelumnya. Pertobatan adalah pintu pertama sebelum sampai kepada berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi di dalam Alkitab kita melihat bahwa pertobatan itu menjadi seperti benang merah kepada siapapun yang mau bertemu kepada Tuhan, diberkati Tuhan, dan menerima sukacita sorgawi. Pintu pertamanya adalah selalu dan selalu pertobatan. Apakah pertobatan ini? Pertama, pertobatan artinya sebuah perubahan radikal dalam hidup kita. Kita berpindah 180 derajat dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Perubahan ini mencakup perubahan pemahaman, perubahan paradigma, perubahan cara hidup, perubahan orientasi. Kalau selama ini kita percaya bahwa aku bisa hidup sendiri, bertobatlah. Karena sebenarnya nggak ada yang bisa hidup sendiri. Ada dua Bapak Ibu orang yang nggak memerlukan pertobatan. Mari periksa. Pertama, orang yang suci kudus tidak berdosa. Angkat tangan dulu yang suci kudus tidak berdosa. Yang kedua adalah orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bila ada di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, aku nggak perlu Tuhan, aku nggak perlu gereja, aku nggak perlu ibadah, aku nggak perlu perjamuan kudus, aku nggak perlu katekisasi, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kalau ada di antara dua ini, kita nggak perlu bertobat. Coba dulu tanya samping kiri kanan, apakah Bapak atau Ibu salah satu di antaranya? Dua, ya. Yang pertama, kudus suci tak pernah berdosa. Kedua, bisa menyelamatkan diri sendiri. Artinya kita semua adalah orang yang butuh bertobat. Kita berdosa dan butuh bertobat. Ada dua jenis pertobatan Bapak Ibu. Tadi pengertian pertobatan sudah, ada dua jenis pertobatan. Pertama, pertobatan radikal. Pertobatan total radikal, di mana di suatu waktu kita mengambil keputusan, aku gak mau lagi ngerjakan ini. Aku pindah dari sini. Aku berubah mulai hari ini. Namanya pertobatan radikal. Paulus, waktu dia mau ke Damaskus, dia mendengar suara. Saulus, Saulus, akulah yang kau aniayai. Sejak itu dia mengalami pertobatan radikal. Dia berubah. Hidupnya total berubah. Lalu kemudian setelah pertobatan radikal ada dua. Yang kedua adalah pertobatan sehari-hari. Setelah orang bertobat secara radikal, maka orang perlu bertobat setiap hari. Hari ini mungkin kita udah berdosa. Pagi ini mungkin waktu lihat orang, kok bincunya tebal sebelah ya begitu kan. Kita nggak sadar, tapi sebenarnya itu kita menilai, kita menghakimi, kita memburukan, bahkan ada hukumnya itu. Di Indonesia namanya body shaming, ya. Mempermalukan karena postur atau tubuhnya. Hari ini mungkin waktu bangun pagi ada orang yang mau gereja merepet dulu dia. Kita tahu merepet artinya. Cerewet dulu dia. Mana adekmu bangun nih? Kita mau gereja, mau terlambat ini. Mana sarapan? Udah mandi kau. Kenapa lama-lama katanya begitu kan? Baru sampai di gereja ibadah, shalom. Padahal dari rumah mau ke gereja udah, itu dosa atau tidak? Dosa. Maka perlu pertobatan setiap hari. Kita tinggal di rumah, nggak bertemu siapapun, kurung pintu pun, nggak ada orang lain yang berbicara, kita bisa berdosa. Misalnya kita ingat dulu aku diposting Bapak itu aku begini ya. Padahal kita nggak dengan siapa-siapa. Kita mengingat postingan seorang, lalu kita marah, kita dendam, kita berdosa. Maka perlu pertobatan setiap hari. Pertobatan setiap hari inilah Bapak Ibu yang membuat kita makin kudus, makin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, di kota kita hari ini unik sekali bahwa setelah Tuhan Yesus memberitakan kabar baik di pasal 5 sebelumnya, dia melakukan mujizat di tempat yang lain, lalu dia terus bergerak, terus berpindah, lalu dia di pasal 6 kembali ke kampung halamannya. Dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke orang-orang yang dia kenal. Dia mengabarkan firman Tuhan di sana, dan dia menyerukan pertobatan di sana.
Tapi apa yang terjadi? Orang di kampungnya tidak percaya. Tidak percaya. Orang di rumahnya, teman di rumahnya tidak percaya. Kenapa? Wajar Bapak Ibu. Nazaret ini kota kecil. Nazaret ini menurut pakar Alkitab, penduduknya hanya 400 orang, 400 jiwa. Jadi barangkali nggak sampai itu 70 kakak begitu. Desa kecil. Ada sejarawan namanya Josephus Flavius. Ini ditugaskan oleh pemerintah Romawi mendata kota-kota. Di Romawi ada 204 kota di Israel nggak masuk kota Nazaret. Artinya nggak masuk pemikiran negara untuk mendaftarkan ini. Karena kota kecil penduduknya dan hanya satu sinagoge di tempat ini. Makanya ada di Alkitab disebut, adakah yang baik datang dari Nazaret? Katanya. Kenapa? Karena kota terpencil, sinagogenya satu, miskin, tidak berpendidikan, dan terpinggirkan. Nah, di kota Nazaret ini Tuhan Yesus tinggal selama 30 tahun di sini. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun, dari kota inilah Tuhan mulai melayani. Lalu berkeliling, mungkin umur 31, 32, Tuhan Yesus kembali lagi ke kota itu. Orang di sana bertanya begini, ayat yang kedua tadi. Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Seingat mereka, Yesus ini nggak pernah belajar di sekolah rabi. Seingat mereka, bapaknya Tuhan Yesus ini bukan rabi. Seingat mereka, dia ini orang biasa, tukang kayu. Lalu kok tiba-tiba berangkat dari kampung orang biasa, 2 tahun setahun kemudian pulang ke kampungnya jadi rabi. Bawa murid pula, 12 muridnya. Ini siapa? Di mana dia sekolah? Apa dasarnya dia jadi rabi? Lalu disebutkan, bukankah dia anak Maria? Bapak Ibu, kalau kita mendalami firman Tuhan ini sebenarnya bully atau ejekan. Kenapa? Karena di kelahiran Tuhan Yesus, sudah tersebar kabar di kampung itu di Nazaret, Tuhan Yesus lahir oleh Maria, Maria belum menikah. Bukankah ini anak Maria? Maksudnya, ini kan anak Maria yang dulu itu, yang udah lahir belum menikah dengan Joseph. Bukankah ini anak yang bapaknya gak jelas? Maksudnya begitu, Bapak. Mereka membuli. Mereka mau katakan dalam tanda kutip, bukankah ini anak haram? Lalu kok datang kemari jadi rabi? Kok dia kok ngajar? Lalu mereka menjadi kecewa dan mereka menolak dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat paradigma Tuhan Yesus melayani, dia pertama-tama memulai dari rumah, dari kampungnya. Kalau kita melihat paradigma Tuhan Yesus melayani, kita membaca di sini ayat 6a, ia merasa heran mereka tidak percaya. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus mengajar, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang gak pernah dilihat orang lain, tapi mereka tidak percaya, bahkan mereka kecewa dan mereka menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau buat contoh bagaimana pentingnya pertobatan, pengajaran, pertumbuhan iman harus dimulai dari rumah. Harus dimulai dari kampung. Harus dimulai dari keluarga seperti yang diusahakan Tuhan Yesus ini. Boleh saya tahu siapa namanya yang depan ini, anak muda? Ya, yang depan ini. Namanya siapa? Hizkia Tarigan. Di sini Bapak. Siapa di sini Bapak yang anaknya juga di sini? Angkat tangan dulu. Oh, Bapak ya. Yang mana anak kita, Pak? Oh iya, siapa namanya anak muda? Gabriel ya. Ini contoh ya, Pak. Ini contoh untuk kita dapat dengan mudah memahami firman Tuhan hari ini. Gabriel. Biasanya seorang anak itu yang menjadi role model, contoh panutannya adalah orang tua. Sebelum masuk TK, orang tua itu menjadi contoh cara bicara, cara berpakaian, cara sisiran, lagu kesukaan, klub kesukaan, di sepak bola, semua dia contoh orang tua. Ini contoh, Pak. Misalnya begini. Kalau si Gabriel, contoh Pak ya, jangan marah Pak ya. Kalau marah saya minta maaf dulu ini.
Misalnya Pak Si Gabriel mencontoh Bapak, cara bicara Bapak, iman Bapak, kerajinan Bapak, karakter Bapak, semua dia contoh dalam hidupnya. Pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak, Gabriel ini masa depannya makin jelas atau makin gak jelas? Makin jelas Pak ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak pelayan kita. Bapak penetua Pak ya? Atau diaken? Oh bukan Pak ya, bukan penetua, bukan diaken ya. Biasanya kayak gini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya bertanya begitu, di jemaat kalau melayani, orang tuanya lama menjawab. Berproses dulu di pikirannya kan. Kalau misalnya anak kita, dia tiru kita, cara bicara, gaya, karakter, kerajinan beribadah, kerajinan bergereja, segala sesuatu yang dia tiru, sebagai orang tua yang percaya pada Tuhan, kita harus yakin dia masa depannya makin jelas. Kalau makin jelas berarti kita yang gajah. Kan gak mungkin orang tua berkata begini, memberi nasihat begini. Bapak kepada anak, dia bilang, anakku, tirulah bapak yang tetangga kita itu ya. Cara bicaranya, ketekunannya, imannya, karakternya, tirulah dia. Kalau bapakmu ini, ya. Kalau kita seorang bapak yang seperti Tuhan Yesus memberitakan iman mulai dari rumah, nasihat kita begini, anakku, lihat bapakmu, tiru bapakmu, lihat cara kerjaku, lihat imanku, lihat karakterku, contoh aku. Kalau kau tiru bapakmu ini, masa depanmu akan cerah. Tapi kalau enggak kau tiru bapakmu ini, masa depanmu enggak akan bisa kujamin. Kita bapak-bapak, apakah kita berani memberi nasihat begitu? Amin. Seperti agak lemas ya. Kalau kita belum yakin, maka kita harus kembali ke khotbah hari ini menyerukan pertobatan. Yang kedua, kalau misalnya saya dengan Pak Purba berbisnis, kami berbisnis lalu mau buka toko kelontong di dekat gereja ini, saya modal 6 juta, Pak Purba modal 6 juta, lalu kita buka toko. Isi tokonya beras, sayur mayur, minyak goreng, seluruh kebutuhan rumah tangga. Toko serba ada begitu. Tapi ada peraturannya. Peraturannya yang boleh membeli di toko ini adalah khusus jemaat GKI Sinabung. Yang lain nggak boleh. Misalnya kami buat di depan parkir itu tokonya. Aturan toko ini sederhana. Semua orang bisa ambil yang dia beli. Lalu ada 2 laci, 1 laci untuk menaruh uangnya, 1 laci untuk mengambil kembaliannya. Nggak ada yang jaga, nggak ada CCTV, buka 24 jam. Aturannya yang hanya boleh beli jemaat GKI Gunung Sinabung. Kalau saya misalnya 100.000 beli beras 50.000, saya masukkan 100.000 di sini, saya ambil berasnya, saya ambil kembaliannya 50.000, lalu saya pulang. Nggak ada CCTV, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang mengawasi. Selama 3 bulan kemudian, lalu kami hitungan dengan Pak Purba. Kira-kira kami akan untung atau buntung? 3 bulan nggak ada yang menjaga, semua bebas di sana, nggak ada CCTV. 3 bulan lagi kami hitungan ini, audit. Saya 6 juta, beliau 6 juta. Lalu yang hanya boleh beli itu jemaat GKI Gunung Sinabung. 3 bulan kemudian, kami akan tolong jawab dengan jelas, untung atau buntung? Saya dengar tungtungnya. Kami akan untung atau buntung, U atau B? Sekali lagi lebih kuat dan jelas, U atau B? B, ha? B. Kalau B, berarti betullah firman Tuhan hari ini. Kita harus serukan pertobatan. Kalau misalnya aturannya dirubah, yang boleh beli enggak jemaat, tapi hanya pelayan. Penetua, pendeta, diakan, guru sekolah minggu, jemaat biasa nggak boleh, karena buntung kan. Ini aturannya diganti, rapat jemaat, pendeta kita dengan Bapak Penetua Purba udah hitungan ini. Rupanya modal 12 juta, barang habis, uang dilaci cuma 2 juta. Rugi 10 juta. Oh ini nggak jelas ini, ralat peraturan. Yang boleh beli
Ini khusus kepada penetua, diakan, guru sekolah minggu, pendeta dan keluarganya. Jemaat biasa nggak boleh. 3 bulan kemudian, kira-kira kami akan untung atau buntung? Sekali lagi, untung atau buntung? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat ini inilah tantangan kita. Orang nggak tanya lagi apa agama kita. Kalau kita jalan ke perluasan, jalan ke pajak oras, kalau kita bawa sepeda motor atau mobil, kalau kita berbicara, orang nggak tanya, Bapak agama apa? Bapak gereja mana? Dia nggak tanya lagi. Kalau kita misalnya seperti contoh tadi dan kita rugi, maka coba kita membayangkan betapa tidak bergunanya firman Tuhan yang kita dengar sejak kecil. Barangkali saya sudah dibaptis di gereja ini, saya sudah dikatekisasi di sini, saya sudah menikah di sini, dan barangkali saya akan pensiun dari sini. Tapi bila dalam pembuktian yang sederhana seperti itu, kita buntung begitu ya, maka bayangkan betapa pentingnya kita merenungkan kembali siapa sebenarnya kita ini. Apa gunanya sebenarnya kita bergereja? Saudara, semua orang butuh pertobatan, pendeta juga butuh pertobatan, rasul pun butuh pertobatan. Saudara tahu Petrus setelah dipanggil Tuhan Yesus, lalu kemudian dia melayani, dia melihat orang mati dibangkitkan, dia melihat ombak yang bergelombang tenang, dia melihat ada orang yang buta, lalu Tuhan berludah, membuat ludahnya di matanya melihat. Lalu dia melihat ada orang yang pincang, berdirilah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah, tunjukkan diri pada imam, berdiri. Petrus berjalan di atas air, berjalan. Dia melihat segala sesuatunya. Waktu dia dipanggil, dia penjala ikan. Setelah disuruh menjadi penjala manusia, kemudian setelah Tuhan Yesus mati, apa pekerjaannya Bapak Ibu? Dia kembali menjadi penjala ikan. Tuhan Yesus memanggil dia lagi di Yohanes pasal terakhir. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Artinya apa? Petrus yang sudah belajar bersama Yesus 3 tahun, tapi Petrus juga butuh pertobatan. Kita butuh pertobatan Bapak Ibu. Gereja yang nggak bertobat itu nggak gereja. Itu hanya kumpulan klub-klub sosial ke STM. Datang sekali rame, pulang sekali rame. Tidak mengubah sesuatu. Dan satu kunci pertobatan Bapak Ibu. Satu kunci pertobatan adalah penyesalan. Mari katakan penyesalan. 2 ya. Ibu-ibu, kalau kita pukul anak kita, di hati kita ada penyesalan atau tidak? Kalau nggak ada penyesalan, berarti tidak membatu itu. Sama kerasnya hatinya sama ini. Saya kalau marah pada anak saya, 3 menit kemudian, saya kayak, aduh, nggak pantas itu. Lalu saya bilang begini ke anak saya, anakku, Bapak minta maaf ya. Begini, betul. Seperti ini, persis. Anakku, Bapak minta maaf ya, tadi Bapak salah. Iya Pak. Suatu kali, saya nggak pernah ngajari dia begitu. Satu kali, dia datang kepada saya, Pak. Dia sujud seperti biksu. Dia datang, Pak. Aku minta maaf ya Pak. Minta maaf Pak. Saya terenyuh kan, kenapa anakku? Tadi kutumpahkan teh, enggak apa-apa anakku. Bayangkan, enggak kita ajari, tapi waktu kita buat sebuah contoh, dia mengikutkan. Satu syarat pertobatan adalah penyesalan. Kalau kita memarahi istri kita nggak menyesal, berarti hati kita sudah membatu itu. Kalau kita punya pelayanan kita nggak kerjakan, berarti hati kita sudah membatu. Kalau kita punya tanggung jawab di gereja, kita nggak lunasi, berarti kita udah tidak ada lagi ketakutan tidak mengerjakan perintah Allah. Di perjanjian lama Bapak Ibu, para nabi mencontohkan bagaimana penyesalan sebelum pertobatan. Dia mengoyakkan bajunya, dia memakai pakaian goni, dia membuat abu di kepalanya, dan dia duduk, dia berpuasa, dia membukul-bukul dadanya. Daud mencontohkan itu. Para nabi mencontohkan itu. Ampuni aku Tuhan. Dia merenungkan, dia menangisi, dia menyesali dosanya. Ampuni aku. Tolong ampuni aku Tuhan. Lalu dia bertobat. Itulah pertobatan yang mahal Bapak. Kalau orang yang seperti itu, dia bertobat, diampuni, dia akan cepat berubah. Dia akan muncul karakter baru dalam hidupnya. Gereja saat ini sangat jarang memperhatikan pertobatan. Ada kejahatan didiamkan. Kalau gereja mendiamkan kejahatan itu nggak gereja. Gereja bertugas untuk menunjukkan ini jalan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Selain dari ini, kita nggak boleh ikuti. Kita harus berani. Gereja adalah garam dan terang. Jangan letakkan terang di bawah gantang katanya.
Kita harus tunjukkan pada dunia, pada masyarakat, pada keluarga, inilah jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus menyuruh para murid berdua-dua. Maka Tuhan Yesus juga menyuruh kita hari ini pulang ke rumah kita, pulang ke kantor kita, pulang ke pekerjaan kita, pulang untuk menyerukan pertobatan. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu tahu banyak keluarga yang berantakan, hancur karena tidak merenungkan pertobatan. Di survei BPS tahun 2022, 600.000 orang Indonesia bercerai. Karena tergoda dan tidak bertobat. Ada seorang keluarga Bapak Ibu, suami istri, yang menurut saya sangat berhikmat dalam mengasuh keluarga. Mungkin kita bisa contoh juga keluarga ini. Jadi seorang bapak yang selalu pergi ke luar kota, dan itu kalau pulang ke rumah itu jam-jam 3, jam tengah 4 pagi. Karena kerja keluar kota, pergi pagi, pulang pagi, begitu terus. Karena tuntutan pekerjaan. Lalu suatu ketika dia berpikir begini, dia menyadari begini. Dia mulai bertobat secara psikologis begini. Kalau saya terus begini, anak-anak saya, istri saya, gak akan dapat perhatian seorang bapak. Ini gak benar ya. Saya harus ubah, saya harus cari cara gimana supaya mengubah kebiasaannya. Dia pulang tengah 4 pagi, semua sudah tidur. Dia pergi lagi, begitu terus. Lalu suatu ketika dia ada acara khusus keluarga, karena ulang tahun begitu. Lalu dia terlambat pulang, tengah 3, tengah 4 dia masih di jalan. Lalu dia kirim WA pada istrinya. WA-nya begini. Istriku yang paling kusayang, maafkan Bapak terlambat pulang. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Ting ding, ting ding. Masuk WA-nya ya. Lalu si ibu melihat, rupanya ibunya belum tidur gitu. Bapak kirim WA dan dia baca. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Lalu istrinya ini merenung begini. Betul pula ya. Jam 3, jam tengah 4, suami orang, bapak orang, udah tidur di rumah, udah mokor. Suami saya masih di jalan. Dan ini semua demi kau dan si buah hati. Dia bilang begitu. Oh betul pula ya. Kalau di jalan bapak kami kenapa-kenapa, kalau bocor ban, kalau dibegal, kalau masuk jurang bagaimana? Dan ini semua demi kau dan si buah hatinya terenyuh begitu. Oh iya. Lalu kemudian dia balas WA suaminya, bapak kami yang paling kami cinta. Baiklah bapak, ku coba bertahan mendampingi diri. Lalu bapaknya, ibu belum tidur. Dilihat kan, nama di handphonenya disimpan Inatta Soripada begitu ya. Inatta mengetik kan. Oh, ibu belum tidur mengetik. Panjang pula kan, lama baru terkirim kan. Rupanya, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Lalu bapak itu pulang sekitar jam 4, jam tengah 5. Waktu dia mengetok pintu, kalau ibu yang menjadi istrinya, lalu membuka pintu, kira-kira wajah ibu, wajah Inang senyum atau cemberut? Senyum ya. Pak udah pulang pak, aduh dipeluk kau itu kan. Kemana di jalan pak, lancar semua pak. Lalu ini pak, teh hangat bawa. Itu air hangat udah siap pak, mandi dulu pak, udah capek kan begitu. Karena kedua orang tua ini memiliki perubahan paradigma, pertobatan psikologis demikian, lalu mereka berpendapat begini, kita buatlah family time setiap sekali sebulan. Lalu tiap Sabtu sekali sebulan mereka duduk di depan rumah, nggak mahal-mahal family time. Waktu matahari sudah menguning jam-jam tengah 6, mereka ambil gitar, lalu mereka buat kopi dan kue goreng-gorengan begitu, lalu mereka bernyanyi lagi. Nyanyinya nggak yang pertama dan nggak kedua, nyanyinya begini. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada dan air mata. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diutus ke keluarga kita seperti Tuhan Yesus kembali ke Nazaret untuk memberitakan, menyerukan dan menghidupi pertobatan.
Seperti yang dicontohkan oleh ilustrasi tadi. Dan seperti yang disuruh Tuhan Yesus pergi berdua-dua. Karena dalam saat begitulah kehidupan akan lebih baik. Gereja akan lebih baik. Keluarga akan lebih baik. Karena dengan begitulah kita bisa menunjukkan kita ini orang Kristen yang bukan hanya di teori di KTP, tapi Kristen yang menghidupinya. Amin Bapak Ibu. Semoga kita jemaat GKI Gunung Sinabung ini semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, semakin menyerukan dan menghidupi pertobatan, dan semakin menerima berkat-berkat Tuhan karena buahnya. Amin.